Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Najwatun Ramadhani dengan NIM 24123016 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membacakan tugas ujian tengah semester saya yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah serta uraikan landasan teologisnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan menurut Anda, mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik? Jawabannya, pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah proses pendidikan yang bertujuan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membentuk perilaku peserta didik agar memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akidah menjadi dasar keyakinan, sedangkan akhlak merupakan wujud nyata dari keimanan tersebut. Kemudian landasan teologis pembelajaran akidah akhlak dari Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, sehingga pendidikan akidah menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia. Kemudian, landasan yang kedua yaitu landasan dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menegaskan bahwa salah satu tujuan utama ajaran Islam adalah pembentukan akhlak. Jadi, menurut saya, pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik karena akidah yang kuat akan melahirkan perilaku yang baik. Peserta didik yang memiliki keimanan yang benar cenderung memiliki kontrol diri, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa takut kepada Allah. Di tengah perkembangan zaman dan pengaruh negatif media sosial, pendidikan akidah akhlak menjadi benteng moral agar peserta didik tidak mudah terpengaruh perilaku menyimpang seperti bullying, pergaulan bebas, dan ujaran kebencian di media sosial. Kemudian soal nomor 2 yaitu menjelaskan perbedaan antara KI atau KD pada kurikulum sebelumnya dengan CP dan ATP pada kurikulum Merdeka dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian menjelaskan bagaimana hubungan CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran berbasis OB. Jawabannya, pada kurikulum sebelumnya, pembelajaran menggunakan KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar, yaitu KI, merupakan gambaran umum kompetensi yang harus dimiliki peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar merupakan rincian kemampuan yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran. Sistem kompetensi inti atau kompetensi dasar cenderung lebih terstruktur dan berorientasi pada target materi. Kemudian, CP dan ATP kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka digunakan CP atau capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran. TP adalah tujuan-tujuan khusus yang digunakan dari CP. CP adalah kompetensi utuh yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase pembelajaran. CP lebih fleksibel dan berfokus pada kompetensi akhir. Sedangkan ATP merupakan urutan sistematis tujuan pembelajaran yang disusun guru agar pembelajaran berjalan terarah dan bertahap. Hubungan CP, TP, dan ATP dalam pembelajaran berbasis OB atau Outcome Based Education. Yang pertama, CP menjadi target kompetensi akhir. TP disusun sebagai rincian kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. 3. ATP menjadi alur atau langkah sistematis untuk mencapai TP dan CP. Contoh dalam materi, CP, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dan amanah. TP,
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jujur dan memberi contoh perilaku jujur. ATP, guru menyusun urutan pembelajaran mulai dari pengertian, dalil, contoh, perilaku, hingga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 3, yaitu menganalisis karakteristik psikologis, sosial, dan religius peserta didik madrasah yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian menjelaskan pula implikasinya terhadap pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Jawabannya A. Karakteristik psikologis. Peserta didik usia remaja memiliki emosi yang belum stabil, rasa ingin tahu tinggi, dan sedang mencari jati diri. Mereka juga mudah terpengaruh lingkungan dan media sosial. Implikasinya, guru harus menggunakan pendekatan yang menarik, komunikatif, dan tidak monoton. Metode diskusi, cerita inspiratif, dan pembelajaran berbasis masalah lebih efektif dibanding ceramah panjang. Kemudian B. Karakteristik sosial. Peserta didik senang berinteraksi dengan teman sebaya dan ingin diterima dalam kelompok sosialnya. Kemudian implikasinya, guru dapat menggunakan metode kerja kelompok, kolaborasi, dan diskusi agar peserta didik belajar bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian C. Karakteristik religius. Peserta didik madrasah memiliki dasar pendidikan agama, tetapi tingkat penghayatan dan pengamalannya berbeda-beda. Kemudian implikasinya, guru perlu menjadi teladan yang baik dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata agar nilai agama tidak hanya dipahami secara teori tetapi diamalkan. Kemudian selanjutnya itu ada strategi dan pendekatan yang tepat, yaitu beberapa pendekatan yang sesuai. 1. Pendekatan keteladanan, kemudian pendekatan pembiasaan, student center learning, contextual teaching and learning, problem-based learning. Contohnya, saat membahas akhlak terhadap sesama, guru dapat meminta siswa menganalisis kasus cyberbullying di media sosial dan mencari solusi berdasarkan nilai Islam. Kemudian soal keempat, menjelaskan pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak dalam kehidupan peserta didik di era digital saat ini. Kemudian berikan contoh konkret perilaku remaja masa kini yang mencerminkan pengamalan nilai akidah akhlak serta contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Jawabannya, internalisasi nilai iman dan akhlak sangat penting di era digital karena pengembangan teknologi membawa pengaruh positif sekaligus negatif bagi mereka. Teknologi memudahkan akses informasi tetapi juga membuka peluang munculnya penyimpangan moral seperti cyberbullying, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten tidak pantas, serta pergaulan bebas melalui media sosial. Contoh pengamalan nilai akidah dan akhlak. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk dakwah, menghormati guru dan orang tua, jujur saat mengerjakan tugas, membantu teman tanpa membeda-bedakan. Kemudian contoh penyimpangan moral di media sosial. Menghina orang lain di kolom komentar, menyebarkan fitnah atau berita bohong, membuat konten yang tidak sopan, menyontek tugas melalui internet. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dituntut mampu memilih model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan student center. Kemudian menjelaskan bagaimana penerapan model problem-based learning atau project-based learning pada materi akhlak. Sertakan contoh konkret kegiatan pembelajaran atau proyek yang relevan dengan kehidupan siswa madrasah di era sekarang. Jawabannya, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru perlu menerapkan model pembelajaran yang kontekstual dan student center agar peserta didik aktif dan mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Yang pertama yaitu ada problem-based learning atau PBL. Contoh penerapannya contohnya itu ada materi yang berjudul akhlak bermedia sosial. Langkah pembelajarannya: 1. Guru menampilkan kasus cyberbullying atau penyebaran hoaks. 2.
peserta didik diminta menganalisis penyebab dan dampaknya. Ketiga, peserta didik mencari solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, hasil diskusi dipresentasikan di kelas. Kemudian ada project based learning atau PJBL. Contoh proyeknya yaitu ada tema mengenai gerakan akhlak mulia di madrasah. Kegiatannya yang pertama membuat video pendek tentang pentingnya kejujuran, kemudian membuat poster digital anti bullying, kemudian membuat kampanye media sosial tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang terakhir, membuat jurnal pembiasaan akhlak selama 1 minggu. Itulah hasil ujian tengah semester saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.